bringing wisdom Di to life. kelas I'm berikutnya, Alejandra Jasso, and I will be your host for this series. nama saya Thank you for Ale, dan building saya a akan way to menjadi introduce host untuk myself. saat ini. And it's never too late. Um, I am very happy and honored Saya to have the sangat wonderful bahagia opportunity sekali of untuk MC mendapat Venerable Kading, that she will Venerable be Kading untuk mengajar hari ini. our teacher this morning. How are you, Kading? Apa kabar, Venerable Really, really Kading? well and excited to Saya be here baik celebrating sekali. mothers. Yes. Dan Thank you so much for terima being here kasih with us sekali in Mother's Day. untuk bergabung dengan kita In di Mexico, Hari it's Mother's Ibu. Day today, and also in other parts of the world. Ada beberapa This tempat di week, dunia yang hari ini we merayakan celebrate Hari Mother's Ibu. Day in US. Di But US when I was organizing minggu this ini, class for this month, I thought it pada would be waktu nice to celebrate the entire month, not just one day. saya pikir So sangat thank you indah so much sekali kalau for kita having semua me here bisa with us merayakan today. Hari Ibu So bersama-sama selama now bulan is your ini. turn. Nah, Thank you so sekarang much for being here. giliran Again, Anda. thank you for the invitation. Terima kasih lagi atas undangannya. Preparing for this class Menyiapkan kelas ini was phenomenal. sangat luar biasa sekali. When we celebrate Karena mothers, pada we have to waktu celebrate all kita of us, all merayakan humans, because Hari everyone's Ibu, kita been harus a merayakan mother. untuk semua makhluk, karena Everyone's semua been your makhluk telah mother. menjadi ibu kita. So it's a time to really Jadi adalah think about sesuatu waktu yang what mana mothers give to us. bagaimana ibu telah memberi kepada kita semua. The seven-step lojong, of course. Jadi ada lojong 7 step, Remember, dan untuk mengingat bahwa mereka telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, dan kita harus membayar kembali kebaikan tersebut. Dan ada beberapa jalan bagaimana menjalani ini dengan teman, dengan orang asing, dengan semua makhluk. Jadi saya mempunyai satu buku kalender dengan quote, dan minggu ini quote-nya adalah dari Paramahamsa Yogananda, dan dia bilang, kasih sayang ibu itu tidak diberikan untuk membahagiakan kita dengan kemanjaan, tetapi supaya hati kita lembut, supaya kita bisa memperlakukan orang lain dengan lembut juga, dengan kebaikan. Ini luar biasa sekali bagaimana ibu mengajarkan kita untuk supaya hati kita menjadi lebih lembut. Dan Arya Manargajuna mengatakan bahwa ibu dari Buddha adalah kebijaksanaan, dan dia telah menulis teksnya dalam hal ini, menuliskan tentang kekosongan. Tapi ingat bahwa kebijaksanaan ini hanya diberikan kepada kita pada waktu kita mencapai arhat. Untuk kita harus melihat kebijaksanaan itu dengan posisi kita untuk mencapai satu pencerahan. Dan ini adalah pengajaran dari seorang ibu untuk mencapai pencerahan sempurna dengan melalui kelembutan hati. Jadi kita mempunyai banyak ajaran bagaimana untuk melembutkan hati kita. Dan saya akan menunjukkan satu gambar tentang guru saya, lama saya. Mari kita lihat di sini. Bisa lihat sharing saya? Ini adalah mama saya, Mama Lama. Dan dia masih hidup. Saya bahagia sekali. Dia mempunyai anak yang
luar biasa sekali untuk melembutkan hatinya. Saya rasa saya anak biasa yang normal dari kelas menengah di Amerika di tahun-tahun yang awal, dan kemudian kami pergi ke Afrika, di mana papa saya meninggal di kecelakaan pesawat. Waktu itu saya masih umur 16 tahun. Setelah masa itu, saya saya marah kepada dunia. Saya baru saja menyambungkan titik-titiknya untuk persiapan kelas ini. Jadi saya nggak sedih karena kematian papa saya, tapi malah saya marah. Saya menjadi orang yang suka marah bahwa ibu saya sangat mengalami waktu yang sulit untuk melembutkan hati saya. Saya umur 67 kali ini untuk supaya melembutkan hati saya melalui mama. Dan di barat kita mempunyai sesuatu yang ruwet tentang persepsi untuk mama. Kadang kita komplain, kadang kita jatuh ke satu tempat, oh saya kesian sekali, oh dia nggak kasih makan saya, mereka memukul kita. Dan kadang-kadang satu kebudayaan di barat bahwa untuk menghargai apa yang diberikan oleh ibu kita. Kita tidak mungkin bisa hidup melewati hari pertama kalau kita tidak ada ibu. Jadi untuk keperluan konversasi hari ini, kita bisa consider ibu siapapun itu yang telah membantu kita semua. Mereka yang telah membantu setelah ibu telah melahirkan kita. Kita mungkin akan meninggal dalam waktu 1 hari. Jadi untuk tujuan konversasi hari ini bahwa ibu adalah orang yang telah merawat kita supaya kita bisa makan sendiri, yang memberi kita tempat tinggal, atau yang mengajarin kita menali tali sepatu. Gambar berikut ini adalah foto dari guru saya yang pertama. Ini adalah Buddha yang Sorry for interrupt you, but we can't see your pictures. Honorable Kading, maaf, kita semua tidak bisa melihat gambar. How about this one? Can you see this? Bagaimana tentang ini? Bisa lihat? Uh-oh. Let's see here. I will try to share screen again. Coba saya akan bagi ini. Bagaimana nih? Kalian bisa lihat? Saya tidak tahu guru ibu saya adalah seorang guru. Mungkin 10 tahun yang lalu. Memerlukan saya untuk 50 sampai 60 tahun untuk mengerti bahwa ibu saya adalah guru saya. Ini dua adalah guru yang saya akui pada waktu ini. Mereka lahir sebelum saya mempelajari ini. Saya mulai belajar pada umur 44, jadi saya agak telat. Kalian mereka yang masih muda, kalian beruntung sekali kalian sudah bisa belajar pada waktu umur yang masih muda. Pada waktu mereka ini lahir, saya tidak tahu bahwa sebetulnya mereka adalah guru saya.
Fungsi saya adalah untuk mengawasi mereka, memberi makan mereka, dan melindungi mereka. Dan semua lainnya tergantung mereka. Saya tidak pernah mendisiplinkan mereka, tidak perlu menyuruh mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak mau lakukan. Ini eksperimen yang agak aneh sekali karena saya mengikuti pimpinan mereka. Jadi saya melakukan sesuatu pada waktu mereka bayi, saya ngikutin mereka. Saya menyadari kalau mereka nangis itu berarti saya tidak melakukan tugas saya sebagai ibu dengan baik. Jadi saya make sure mereka itu selalu senang, have fun. Jadi masa ini adalah masa saya yang bahagia sekali yang saya lalui. Dan dua makhluk ini sebagai guru saya luar biasa sekali. Dan hasilnya adalah mereka adalah dua young men yang saya tahu sekarang mereka berumur 32 dan 34. Tentu mereka tinggal di Diamond Mountain selama 7 tahun. Dan mereka baik dan sangat tenang. Dan mereka berjalan menuju dunia dengan damai, nggak perlu mempunyai tingkah laku yang suka memaksa. Dan pada waktu saya menyiapkan kelas ini, saya sadar bahwa saya membesarkan anak dua saya ini adalah saya tidak tahu bagaimana menanam bibit untuk guru, dan saya juga nggak tahu tiba-tiba guru muncul di lingkungan saya. Kita tinggal di daerah yang banyak nature. Dan pada waktu Geshe Michael melakukan retreat 3 tahun, itu di valley yang sama, di jalan yang sama, di tengah-tengah. Saya nggak pernah mengerti bahwa saya kenapa mempunyai bibit bahwa guru bisa datang kepada saya. Tapi dengan cara menjadi seorang ibu. Dengan menjadi seorang ibu dan mempunyai 2 anak, ini semua berdasarkan dengan pelembutan hati, bodhicitta. Saya rasa ini adalah koneksi yang indah sekali. Coba kita lihat sekarang. Kalian masih melihat gambar? Tidak. Ya, kita tahu bahwa kebijaksanaan ini adalah ibu dari Buddha, dan kita tahu bahwa bodhicitta harus ada di situ juga bersama-sama untuk mencapai pencerahan. Jadi, kami mempunyai beberapa praktek yang bersamaan yang bisa mengaktifikasi bodhicitta dengan kebijaksanaan supaya kita bisa mencapai pencerahan. Dan saya ingin memberikan overlay ide ini supaya kita bisa mengerti tentang ide ini. Kita mempunyai ada 7 poin lojong dari Geshe Chakawa. Kita mempunyai dari Master Santidewa. Melakukan ini sebelum kita melakukan 7 step bodhicitta. Kemudian Maitreya juga menyebutkan tentang ini, juga ada komentari-komentari dari lojong. Dan tentunya juga dan kerja dengan Geshe Michael, kita membicarakan tentang Tonglen. Saya mau membicarakan tentang eco lasting first.
penyamaan. Ini adalah praktek yang luar biasa yang saya lakukan saat ini dan saya melihat, wah luar biasa sekali. Saya membuat judgment bahwa semua orang yang saya ketemuin adalah di detik kedua saya ketemu. Ini adalah satu habit yang luar biasa sekali, sulitnya untuk di-stop. Jadi, saya lihat bahwa pikiran saya selalu bisa membuat nggak sama. Jadi orang nih misalnya baik kepada saya, oh karena dia baik, saya akan baik nih. Oh orang ini jahat kepada saya, gitu. Oh saya nggak mau. Oh jadi saya nggak perlu perhatiin. Jadi karena dia jahat. Kemudian kita juga punya banyak di galaksi yang banyak makhluk-makhluk yang kita nggak tahu. Mungkin ada di pinggir jalan, ada makhluk yang kita tidak tahu, tapi kita nggak peduli. Saya nggak tahu. Kalau kita memberikan ini untuk menjadi mama dan kebijaksanaan seorang mama untuk mengerti tentang kekosongan yang bersama, untuk memberikan satu label of being my mother. What a difference in a day that makes already. And, you know, without doing this, it's very unreliable to. Tanpa melakukan ini, sangat tidak mungkin kita menghakimi orang lain. Mereka masuk ke ruangan dan mereka mengatakan sesuatu. Kemudian Anda mungkin bisa mengatakan, wah dia musuh saya. Karena Anda bersikap kasar kepada saya. Tapi coba tebak apa? Sama seperti orang bengkel yang sedang betulkan mobil saya. Orang itu melakukan sesuatu yang baik pada saya. Kita semua adalah murid. Kita semua murid yang baik. Jadi bukti bahwa gambaran tentang kekosongan ini adalah benar karena kita sudah mengalami berbagai macam hal di dalam hidup kita. Jadi apapun yang makhluk hidup yang ada di dunia ini, di dalam hidup ini, mereka pernah menjadi ibu kita, termasuk burung yang ada di pohon. Jadi orang yang jahat kepada saya minggu lalu itu adalah ibu saya di kehidupan sebelumnya. Atau orang yang baik kepada saya hari ini atau besok bisa jadi akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya. Walaupun sebelumnya pernah menjadi ibu saya. Jadi kita jangan terpaku pada ide ini. Kita harus ingat bahwa semua makhluk itu pernah menjadi ibu kita. Ibu yang pernah mengajarkan kita bagaimana kita menalikan sepatu kita, yang menyuapi kita. Jadi kita harus memberikan kasih sayang ke semua makhluk secara merata. Dan menghakimi orang lain merupakan kebiasaan lama. Itu tidak membantu terhadap pencerahan kita atau tidak membebaskan kita dari penderitaan. Jadi semua yang ada dalam ruangan ini harus mendedikasikan diri kepada gagasan bahwa kita bermaksud membawa semua orang ke dalam pencerahan dengan memperlakukan orang secara adil dan secara rata. Itu adalah kunci keberhasilan kita untuk mencapai pencerahan yang sempurna.
meditasi Tonglen. Itu merupakan hal yang baik yang bisa kita lakukan sesudah kita memperlakukan semua makhluk secara adil. Dan kemudian kita juga bisa melakukan 4 powers pada saat kita ada pikiran buruk di dalam pikiran kita, pikiran yang bisa melukai orang lain, dan kita berusaha menangkap pikiran tersebut secepat mungkin. Dan kita berusaha menangkap saat-saat di mana kita menghakimi orang lain. Karena itu terjadi secara otomatis sepanjang hari. Mereka orang yang lebih baik, saya lebih baik. Dia lebih kuat, saya lebih kuat. Dia berkata begini, dia berkata begitu. Itu terjadi begitu cepat. Saya merasakan kekuatan untuk bekerja sangat keras untuk bisa menangkap saat-saat di mana kita melakukan kebiasaan buruk tersebut. Sangat buruk dan sangat tidak berguna. Dan yang terbaik dilakukan adalah mentransformasi orang-orang yang menakutkan saya menjadi ibu saya. Dan penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih kepada mereka semua. Sehingga mereka tidak bisa membuat saya takut lagi. Karena mereka adalah ibu saya. Dan mereka membutuhkan cinta kasih saya. Membutuhkan perhatian saya. Dan akan membantu mereka menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau sebelumnya saya melihat itu sebagai suatu hal yang menakutkan. Cobalah untuk memperlakukan mereka secara sama. Cobalah praktekkan ini. Ingat bahwa tujuannya adalah untuk membuka hati kita secara sama kepada semua orang, dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Dan itu satu-satunya cara kita bisa keluar dari siklus penderitaan adalah untuk berhenti menghakimi orang lain. Pengalaman yang tidak bisa diandalkan tentang bagaimana apa yang kita rasakan terhadap orang-orang tersebut. Dan itu selalu berubah setiap menitnya. Jadi jangan terpaku pada perasaan itu. Jangan terpaku kepada pengalaman yang berubah-ubah pada saat kita berhubungan dengan makhluk lain. Dan ingat bahwa mereka merupakan lahan subur buat kita untuk pencerahan, untuk kita mencapai pencerahan. Setiap makhluk yang ada di alam semesta ini merupakan langkah untuk kita mencapai keberhasilan dalam mencapai pencerahan. Mereka sangat penting dan sangat penting buat kita untuk berhenti bermeditasi dan kemudian pergi keluar dunia sana dan memperlakukan semua makhluk sebagai ibu kita. Dengan pemahaman kita terhadap dua suami di dapur, kita langsung mendapatkan kebijaksanaan itu. Kita memperlakukan mereka sebagai ibu kita. Kadang itu ingat tentang Nyonya Hancock yang sedang
menjalani pengobatan dan mengganggu pikirannya, mengganggu mentalnya. Dan beliau merasa takut. Ini ada cerita muridnya Jesse Michael. Jadi Nyonya Hancock ini berusaha memukul Jesse Michael dan istrinya. Jadi kalau Anda memperlakukan orang itu sebagai ibu Anda tidak akan mengambil senapan atau mengambil pisau untuk mengalahkan orang tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Jesse Michael adalah secara lembut berusaha menahan perilaku beliau. Kita banyak melihat kekerasan di dunia ini. Dan biasanya reaksi pertama kita begitu melihat sesuatu yang menakutkan, kita berusaha membunuhnya. Dan itu bukan sesuatu hal yang perumpamaan ya, tapi itu suatu hal yang sesungguhnya. Kita melihat itu semakin sering banyak kekerasan. Ada ribuan orang yang terbunuh di Amerika tahun lalu. Dan ini merupakan kebiasaan yang bisa kita rubah dengan melalui meditasi. Yaitu dengan memperlakukan semua makhluk sebagai ibu kita. Dan kita berikan kebaikan kita berikan kasih sayang kita. Semua berada di pesawat yang sama dan kita jatuh bersama. Dan tiada seorang pun yang bisa membebaskan diri dari pesawat yang jatuh. Tapi hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah memikirkan orang lain. Dan bagaimana kita mengusahakan agar pesawatnya bisa terbang lagi dan mencapai tujuan kita. Kita tidak bisa lagi mengeluh tentang makanan atau tentang tetangga duduk kita yang menyebalkan atau hal-hal lain. Jadi pada ini saat yang tepat untuk memahami bahwa kita tidak tahu dari mana mereka berasal. Yang kita tahu adalah pada saat pesawat akan jatuh, kita semua akan mati dan kita akan berusaha melakukan yang terbaik di saat momen-momen tersebut. Yaitu kita berusaha peduli kepada semua makhluk secara sama. Kading ingin memberikan format yang berbeda untuk presentasi yang berikutnya. Jadi pada saat kita bicara untuk memperlakukan semua orang sebagai ibu kita, apakah kita melakukannya secara sesungguhnya atau hanya secara perumpamaan? Sebaiknya kita melakukannya secara sesungguhnya. Kalau kita memikirkan bahwa tubuh kita sudah terbentuk sejak di dalam perut ibu kita, kalau kita pikirkan kehidupan sebelumnya, memang sesungguhnya semua orang telah menjadi ibu kita. Semua orang yang mengurusi kita, yang mengasihi kita, orang itu memiliki kemampuan khusus untuk bisa mengasihi kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki ibu dalam kehidupan sekarang. Tapi coba Anda pikirkan bahwa beberapa tahun ke depan mungkin kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi dan kemudian ada orang yang mengurusi kita. Nah, maka kita perlakukan orang itu sebagai ibu kita. Kita ikuti mereka sebagai guru kita.
orang itu akan membuat hati kita menjadi lunak. Ada pertanyaan lain? Selamat pagi dari Kolombia. Senang ketemu Anda. Okay, very good. So I wanted to open this conversation. Saya ingin membuka percakapan ini And talk about maybe dan bicara tentang masalah yang Anda miliki dalam hidup Anda. Karena kita topik dari diskusi kita adalah membawa ke dalam kehidupan kita. Mari kita bicarakan masalah, kita bawa ke dalam pembicaraan kita masalah yang Anda hadapi. Jadi kita bisa bicara tentang bagaimana kita bisa menerapkan melakukan orang secara sama. Akan diulang. Kemudian kita melakukan tonglen. Dan kemudian melihat ibu kita sebagai ibu kita, itu cukup untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Itu luar biasa. Jadi saya ingin membuat rencana kerja buat Anda semua, solusi buat Anda semua, dengan menerapkan apa yang baru saja kita pelajari. Coba pikirkan masalah yang Anda ingin atasi, atau masalah yang pernah Anda berhasil atasi, dan kemudian cerita kepada kita supaya orang lain juga bisa ikut belajar. Dan bagaimana kita berusaha untuk tidak menghakimi orang lain. Jangan berpikir langsung kita berpikir bahwa orang itu tidak menyukai kita atau menyukai kita. Itu mungkin langkah yang pertama, yang adalah memperlakukan orang secara sama, tidak menghakimi orang lain. Dan caranya adalah dengan melihat semua orang sebagai ibu kita. Dan itu akan melunakkan hati kita dan membuat hati kita penuh dengan cinta kasih. Kita ingin mengurusi mereka, kita ingin menghilangkan penderitaan mereka. Dan itu akan membantu kehidupan Anda sendiri. Jadi langkah pertama adalah melihat orang sebagai ibu kita yang mengurusi kita di waktu muda. Langkah kedua adalah mengingat kebaikan dari ibu kita, atau kebaikan siapapun yang mengurusi kita pada saat kita masih muda. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, Anda merasa ingin membalas budi dari kebaikan orang tersebut. Dan buat Kading, beliau sudah membuat prioritas hidupnya untuk bisa membalas budi ibunya. Ibunya merupakan prioritas karena ngerasa betapa banyak kebaikan yang harus dibayar. Karena ibunya sudah membantu Kading untuk menjadi lebih lembut, lebih penuh cinta kasih dalam hidupnya. Jadi kita pengen mencintai ibu kita pengen menghilangkan penderitaannya. Dan kemudian kita juga ingin memiliki tekad untuk menghilangkan penderitaan dari ibu kita. Langkah selanjutnya adalah tekad yang kuat yang berasal dari bodhicitta untuk memperlakukan semua makhluk dengan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada yang memiliki masalah dan kita coba carikan solusinya secara bersama. Dan bagus juga
kita bisa keluar dari kelas dan berdiskusi bersama dan memikirkan tentang masalah-masalah yang kita hadapin dan kita sama-sama mencoba mencari solusi untuk masalah tersebut. Dan kita bisa melakukan hal itu sekarang. Bagaimana jika ibu saya sudah tidak ada? Ini merupakan pertanyaan yang lucu. Gading menyukai pertanyaan ini. Pada saat kita sudah mengalami berbagai pengajaran, kami belajar dari berbagai buku, kami mulai memahami bahwa semua hal itu adalah kekosongan. Dari sisi waktu, kekosongan dari waktu, dari sisi hal-hal yang bersifat fisik, dari sisi hal-hal yang berada di lingkungan kita. Nggak ada sesuatu yang tetap. Semua adalah potensi. Jadi pada saat kami melakukan retreat 3 tahun, ada yang bertanya, apakah Anda tidak kangen dengan guru Anda? Dan Kading berkata, enggak. Karena saya bersama guru saya lebih lama daripada saya bersama Anda semua. Saya lebih lama bersama guru saya karena saya menjaga guru saya dalam hati saya. Jadi guru saya ada bersama saya, berduduk depan saya selama saya melakukan retreat. Dan bahkan saya bisa melihat seperti apa kemeja yang dikenakannya. Bahkan saya bisa melihat matanya, senyumnya. Dan betapa beliau bisa memahami diri kita sepenuhnya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa lebih dekat lagi dari situ. Sama seperti orang tua Anda yang sudah tidak ada di dunia ini lagi. Anda bisa mengundang mereka datang dalam meditasi Anda. Jadi Anda bisa duduk bersama mereka pada saat Anda sarapan sesudah Anda melakukan meditasi. Minta mereka untuk tetap berada dalam hati Anda setiap saat. Dan kemudian Anda bisa merasakan bahwa mereka ada di sana. Jadi fisik kita ini memang sangat membatasi kita karena kita selalu bisa berbagi dengan waktu. Kita bisa berbagi ide. Kita bisa bercakap-cakap dengan mereka. Walaupun penggunaan kata untuk mengekspresikan apa yang ingin kita katakan itu sungguh sangat terbatas. Tapi lebih penting adalah kita bisa merasakannya dalam hati. Dan kita bisa menempatkannya dalam meditasi kita. Jadi Anda harus sadari bahwa orang tersebut berada bersama Anda di dalam hati Anda sepanjang hari dalam hidup Anda. Dan Anda bisa bertanya berbagai pertanyaan. Dan bisa berbagi perasaan Anda dengan. Dan kemudian Anda bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tersebut pada saat Anda berbicara dengannya. Dan topik pembicaraan bisa apapun yang Anda mau. Selama orang tersebut memang dekat dengan Anda. Memang hal ketiga dimensi ini sangat membatasi. Dan Kading tidak sabar menunggu tubuhnya yang sudah terpisah. Anda tahu bahwa orang tersebut ada di dalam hati Anda.
Dan Anda bisa mendengar apa yang mereka katakan. Dan Anda bisa merasakan kehadiran mereka. Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Okay, let's see here. What's another question? Coba kita lihat ada pertanyaan lain kah? Okay, so Bruce, I don't know what you said. Maybe in my next light body form, I will know. I'll translate the question for you. And Oh, ini ada pertanyaan tapi tidak dipahami maksudnya. Jadi diterjemahin sama si Ale. Saya punya pelatih yang suka bicara. Saya tidak menyukainya dan saya tidak tahu bagaimana cara memperlakukan orang tersebut sebagai ibu saya. Ada saran? Anda bisa mengkombinasikan antara kasih sayang dengan kebijaksanaan. Pertama, kita punya kasih sayang dulu. Saya tidak tahu kenapa mereka banyak bicara. Saya juga bicara banyak. Dan saya melihat banyak orang bicara banyak. Jadi saya akan memperbaiki cara bicara saya. Jadi jawabannya itu kita untuk lebih banyak mendengarkan orang lain, sehingga pelatih Anda akan lebih banyak mendengarkan Anda. Saya juga banyak bicara, saya sudah duduk di sini dan bicara selama 1 jam. Mungkin pekerjaan beliau adalah untuk berbicara banyak. Jadi coba praktekkan untuk lebih banyak mendengarkan dan lakukan 4 kekuatan, 4 powers. Dan jadi pada saat kita tidak menyukai seseorang, mungkin orang lain juga tidak menyukai kita. Jadi kita melakukan 4 powers. Ya, jadi kita bisa merubah semua itu. Dan kemudian bicara tentang bagaimana memperlakukan orang sebagai ibu kita. Tentu saja Anda tidak akan bilang kepada ibu Anda, diam. Anda mungkin akan diam saja dan mencoba mendengarkan. Dan kemudian Anda bisa menanam bibit untuk mendengarkan. Dan kemudian Anda akan melihat bahwa orang tidak banyak berbicara lagi karena Anda juga tidak banyak bicara lagi. Jadi memperlakukan orang sebagai ibu kita itu merupakan karma yang luar biasa. Jadi kita menanam bibit di objek karma yang luar biasa yang sekarang ini muncul sebagai pelatih kita yang menyebalkan. Jadi bibit kita sudah berbuah pada saat kita tidak mendengarkan orang lain. Jadi perlakukan pelatih Anda secara sama, secara adil, dan kemudian lihat beliau sebagai ibu Anda. Dan kemudian Anda bisa melihat bahwa Anda sudah menanam bibit yang luar biasa kepada lahan subur yang sekarang muncul sebagai pelatih yang menyebalkan. Saya melihat masalah dengan paman saya. Beliau punya kecanduan dan datang ke saya, tapi saya tidak tahu mencari solusinya. Apa yang bisa saya lakukan terhadapnya? Anda memiliki masalah dengan lahan karma, ya, lahan bibit yang sangat luar biasa. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah melihat orang tersebut sebagai ibu Anda. Yang kedua, rasakan kasih sayang. Ada beberapa tingkatan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah melihat orang tersebut sebagai ibu kita. Kedua,
Kalau orang ini dengan kecanduannya membawa Anda kepada situasi yang membahayakan, Anda perlu mengambil program 12 langkah. Ada berbagai macam 12 langkah program 12 langkah. Tapi Anda tidak bisa memaksa orang tersebut untuk datang ke sesi buat orang yang kecanduan tersebut. Jadi mau nggak mau ya kita harus membiasakan diri untuk tinggal bersama orang tersebut. Anda mungkin bisa memberi dukungan kepada orang tersebut. Jason Michael bicara banyak tentang 12 langkah, program 12 langkah karena terdiri dari 4 langkah, yaitu program untuk supaya kita bisa belajar bagaimana bisa hidup bersama orang yang kecanduan, bagaimana kita bisa mendukung mereka secara emosi. Jadi yang pertama, langkahnya adalah apa yang Anda inginkan. Anda ingin merasa aman. Yang kedua, cari orang yang menginginkan hal yang sama. Anda bisa mencari tempat pertemuan untuk yang 12 langkah itu dimanapun di dunia ini. Jadi yang langkah kedua adalah mencari orang yang menginginkan hal yang sama. Dan dalam meeting 12 langkah itu, semua orang saling duduk berkeliling dan mendengarkan masalah-masalah mereka. Dan kemudian mereka saling memberi saran kepada satu sama lain. Jadi Anda tidak perlu mengungkapkan seluruh isi hati Anda atau sampai menangis, tapi cukup mendengarkan orang lain tentang masalah mereka, dengarkan dengan baik, itu cukup. Jadi yang langkah ketiga adalah untuk membantu orang lain. Langkah keempat adalah kita rejoice bahwa kita sudah melakukan kebaikan tersebut. Bagian kedua adalah, jadi sekarang Anda sudah berada di tempat yang aman. Bagian yang kedua adalah melihat kepada kecanduan Anda dan kemudian perbaiki kecanduan Anda. Sehingga Anda bisa melihat lebih sedikit orang yang mengalami kecanduan. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa kecanduan. Kita semua kecanduan kepada udara, karena kita tidak bisa hidup tanpa udara. Kita kecanduan shopping, belanja. Kita kecanduan mengumpulkan barang-barang. Kita kecanduan kepada kelihatan keren. Kita berusaha untuk kelihatan keren dibandingkan dengan orang lain. Kita mungkin kecanduan rokok atau minuman keras, atau seks, atau Netflix. Jadi kita harus berhati-hati karena banyak orang yang kecanduan, berarti dengan kita merubah kecanduan kita, mereka juga akan mengurangi kecanduan mereka. Karena kecanduan saya sudah mengotori orang, sudah mengotori dunia. Jadi yang kita lakukan adalah cukup dengan merubah kecanduan kita. Kita akan bisa melihat lebih sedikit orang yang kecanduan di dunia ini. Kalau buat Kading, dia sudah berhasil untuk mengurangi kecanduannya. Makin lama makin kecil, makin kecil. Tapi kalau diikutin salah satu kecanduannya aja, tiba-tiba dia akan melihat orang-orang yang kecanduan di sekelilingnya. Tiba-tiba ada orang yang senang minum minuman keras atau suka belanja.
Dan kita tahu bahwa itu semua datang dari diri kita. Jadi saya yang harus datang ke pertemuan AA ya, Alcoholic Anonymous yang biasa membantu orang yang kecanduan alkohol untuk bisa membantu mereka keluar dari kecanduannya supaya kita bisa melihat kecanduan orang-orang berkurang. Brother Kading, Yes. there is another question. Ada pertanyaan lagi? My mother is 89. Ibu saya berusia 89 tahun. Sometimes is very Saya mengurusi beliau kadang-kadang, forgets things and tapi agak susah karena beliau sudah lupa segala hal dan selalu menanyakan hal yang sama atau mencerita tentang hal yang sama berulang-ulang. Okay. This sounds like dementia maybe. Ini kedengarannya seperti demensia. Common Ini hal yang banyak happening in our world these days. terjadi di mana penolakan terhadap masalah seperti ini. For myself in answering that question, Kadang berpikir tentang dirinya sendiri dalam menjawab pertanyaan ini. I had a younger brother die of Bu- Alzheimer's recently. Punya saudara laki-laki yang meninggal baru-baru ini karena Alzheimer. Seed ripening in my heart. Jadi ada bibit yang berbuah di dalam hatinya. Having someone so close to me as you have with your mother. Memiliki orang yang terdekat seperti ibu kita yang dalam kasus ini. Meditasi Could be the karmic cause for bisa menjadi maybe penyebab more clear thinking. untuk kita bisa memiliki pikiran yang lebih jernih. Maybe we should work on this because Mungkin kita perlu memperbaiki cara berpikir kita dan melakukan meditasi. Karena kalau di dunia kedokteran sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk bisa mencari penyebab dari masalah ini. Masyarakat kita sudah mencoba terlalu keras untuk berbagai macam pengobatan. Sehingga tubuh emosi kita tidak mampu menghadapinya. Jadi dalam kasus saudara laki-lakinya, beliau orang yang sangat lembut, tapi terhanyut dalam dunia yang sangat cepat berubah. Dan tubuhnya tidak dapat menerimanya secara emosional. Sehingga meditasi akan membantu kita untuk melihat dunia untuk lebih melambat, dan kemudian kita memiliki harapan yang lebih kita bisa mengurangi ekspektasi kita, dan kemudian dengan kita melihat orang tersebut sebagai ibu kita. Jadi kalau dalam kasus Kading, beliau melihat ibunya sebagai orang yang sudah membantunya di masa kecil untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kita memang dalam hidup kita mendapatkan tekanan bahwa kita harus punya banyak uang, kita harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi dengan cinta kasih, kita bisa memberi rasa tekanan itu bisa berkurang dengan cinta kasih. Disitulah kita bisa merubah bibit kita. Jadi kita bisa merubah bibit kita dengan mempraktekkan ini. Kita bisa merubah bibit kita. Ibu Anda berusia 89. Ibu saya juga berusia 89 atau 88 dan masih cara berpikirnya masih jernih. Jadi Kading tidak harus berurusan dengan masalah itu dengan ibunya. Tapi siapapun yang bertanya, Anda perlu merasakan kasih sayang, berikan kasih sayang, karena ibunya inilah yang sedang menderita.
Dan kemudian sesuaikan ekspektasi kita. Cobalah untuk menyesuaikan diri dengan beliau, dengan ibu Anda. Dan kemampuan berbicara yang mungkin sudah tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Itu hanya akan jadi masalah kalau kita mengharapkan kita bisa punya pembicaraan yang lebih menyenangkan. Padahal sungguhnya kalau kita bisa merendahkan atau mengurangi ekspektasi kita, itu tidak akan menjadi masalah. Karena ibu kita sedang menderita. Sama seperti beliau berada di dalam pesawat yang akan jatuh. Dan itu berjalan sangat cepat. Mungkin Anda bisa mencoba berbicara dengan membawa topik yang berbeda. Ganti topik. Jadi setelah beliau mengulang-ulangnya, coba ganti topiknya. Coba bicara tentang sepatu yang Anda pakai atau sesuatu. Pokoknya dengan memperkenalkan topik baru, mungkin bisa membantu orang tersebut untuk bisa lebih memperluas ingatannya. Tapi itu yang saya sarankan untuk terus bermeditasi untuk menjaga pikiran Anda supaya tetap jernih. Dan kemudian kita bisa memproyeksikan itu ke dunia kita. Ada 4 menit lagi. Ada yang punya pertanyaan? Saya harus mengatakan bahwa ini sangat menyedihkan kalau kita melihat ibu kita menua dan mulai menurun kondisinya. Ada pertanyaan lagi? Ale diminta membacakannya dari Monica. Karena semua orang adalah ibu kita. Apakah semua orang menjadi ladang untuk bibit kita? Kita harus memperlakukan semua makhluk, termasuk makhluk jumlahnya tak terbatas sebagai ibu kita. Dan itulah cara kita untuk keluar dari penderitaan. Dan untuk menerapkan kebijaksanaan untuk kita keluar dari Ahad menjadi Buddha. Ya, dan merupakan sebab dari judul dari program ini. Pada saat kita mampu mengisinya dengan cinta kasih dan maksud dan niatan bahwa semua kita niatan untuk memperlakukan semua makhluk sebagai ibu kita dan kita merasa bahagia untuk mereka, Anda akan tercerahkan. Terima kasih sudah itu menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Sangat membantu sekali. Itu tujuan saya. Saya merasa senang sekali. Dan itu memudahkan hidup kita, bukan? Karena kita tidak perlu lagi menggolong-golongkan orang, mengelompokkan orang berdasarkan siapa mereka. Kita mau melakukan semua orang secara sama. Dan kemudian kita berkata kepada mereka bahwa saya akan mengurusi Anda semua. Terima kasih sudah hadir semua. Senang sekali ketemu Anda. Ada yang bersembunyi di belakang.
Dan selamat Hari Ibu buat semua orang. Saya mencintai Anda semua. Thank you for being my mother. Terima kasih sudah menjadi ibu saya, yang sudah membawa saya kepada pencerahan. Thank you so much, Venerable Terima Kading, kasih to Kading be with us. untuk ajarannya hari ini, Translators, dan semua penerjemah, tech volunteers, semua IT, marketing volunteers, dan semua yang bantu pemasaran, on ACI semua volunteer, semua sukarelawan. Tanpa Anda, kita tidak bisa menghasilkan acara ini. Terima kasih. Sampai ketemu Anda semua, ibu-ibu saya. See how I am? And thank you so much Terima kasih students who come to this class untuk semua yang sudah datang ke kelas ini. for you and for Semua ini untuk Anda, kita. coming back to our next session in June. Silakan hadir kembali di acara kita yang selanjutnya. Practice every day. Whatever Dan kemudian praktekkan yang sudah kita pelajari dalam hidup Anda untuk merubah kenyataan hidup Anda. Marina, Terima kasih sudah hadir. Francisco, and the ACI team. Terima kasih semua. See you next time. Sampai ketemu lagi. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu.